Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tercuah di semesta. Ini saya sudah dengerin lagunya Giring ya, yang jangan dengarkan suara sumbang. Nggak enak lagunya. Ini ada saya baca di Detik News ya. Giring cuit Oktober ada yang tumbang, Gerindra sarankan perbanyak tadarus. Yang nulis Tiara Alia Az-Zahra Tiara Alia Az-Zahra 18 Januari hari Selasa jam 13.34. Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengunggah lagu yang dinyanyikan dengan lirik "Jangan kau dengarkan suara sumbang." Nggak enak lagunya. Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani meminta agar Giring tidak baperan ya. Semua pasti sama berpikirnya, siapa yang baper, siapa yang santai, apalagi yang sadar kalau salah. Jadi berasa apa-apa seakan ditujukan beliau dalam kurung Giring, padahal kan bisa buat siapa saja, kata Rani saat dihubungi Selasa 18 Januari. Dalam cuitannya di Twitter itu, saya pakai topi sengaja miring ya untuk simbolisasi bahwa masyarakat kita sakit. Masyarakat kita sakit. Dalam cuitannya itu di Twitter, Giring juga menyoroti ada yang tumbang di bulan Oktober mendatang gitu. Ini soal pohon apa soal apa sih? Rani balik bertanya kepada Giring, apakah kalimat tumbang pada Oktober diperuntukkan untuk Gubernur Anies Baswedan? Sebenarnya nggak penting juga ngurusin yang gini-gini ya. Tumbang bulan Oktober memangnya pohon kena hujan, lawang memang sesuai masa jabatannya selesai. Ujarnya. Terakhir Rani meminta supaya Giring tidak bereaksi berlebihan. Dia lantas menyarankan supaya ex-vokalis Niji itu memperbanyak tadarus agar tidak bereaksi berlebihan. Tadarus itu maksudnya baca Quran. Emang dia muslim ya, Giring ya? So baca Quran supaya biar selalu mengalir sesuai arus. Sebelum diberitakan Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengunggah lagu yang dinyanyikan dengan lirik "Jangan kau dengarkan suara sumbang." Tak hanya itu, Giring juga berbicara soal akan adanya yang tumbang pada bulan Oktober mendatang. Jangan kau dengarkan suara sumbang, Oktober bakal ada yang tumbang, cepat-cepatlah kita tutup gerbang, tulis Giring dalam akun Twitternya. Nggak mutu. Nggak mutu. Jadi ada 4 ya orang itu besar ya. Satu di bidang seni, orang itu besar. Tapi ada orang yang besar di bidang politik seperti Bung Karno. Tapi Bung Karno bukanlah seniman besar ya. Ya, tapi dia kolektor benda-benda seni, lukisan, patung dan lain-lain. Tapi yang ketiga ada orang yang besar di bidang selain seni, politik dan ekonomi. Ya. Banyak duitnya karena bisnis gitu. Dan dia memang kecenderungan hatinya di situ dan dia akan besar di situ. Dari kecil sampai tua dia berkecimpung di bidang bisnis dan nggak tertarik dengan politik, nggak tertarik dengan seni. Ya. Mungkin dia pengamat politik, tapi dia tidak seorang politician ya. Dan yang terakhir, orang itu hanya besar di 4 bidang itu. Yang bidang keempat adalah orang itu besar di bidang ilmu, sebagai peneliti, sebagai researcher, sebagai ilmuwan, meneliti, besar di dalam kesunyian. Nah, Giring masuk dalam mana? Dalam dia seharusnya memilih bidangnya sejak semula, yaitu seni, dan hendaknya dia besar di situ. Dan tampaknya kalau caranya ngomong seperti itu, mengembangkan pikiran seperti itu, merespon Anies seperti itu, dengan mengatakan Anies pembohong, tampaknya dia saat melakukan sebuah harakiri dalam politik, orang tidak akan memilih dia karena tidak simpati. Ucapan-ucapannya tidak ada isinya. Hendaknya dia kembali ke habitat awalnya sebagai seorang seniman, dan dia akan besar di situ. Mustahil Giring akan besar di bidang politik.
Karena tidak mungkin orang besar di 4 bidang sekaligus, yaitu bidang seni besar, bidang politik hebat, bidang ilmuwan hebat, bidang ekonomi hebat. Jadi tampaknya giring, harus digiring supaya jalannya tidak miring. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.